Pemirsa, beredarnya kabar melalui chat WhatsApp Haji Hendy Siswanto menjegal kegiatan Gus Fawaid dengan kegiatan sholawat keliling desa-desa. Chat melalui WhatsApp yang menginstruksikan seluruh camat agar menekan kepala desa se-Kabupaten Jember untuk tidak menerima kegiatan Laskar Sholawat Nasional, LSN, yakni, Ojo Lali Moco Sholawat, digelar di kantor desa. Muhammad Fawaid atau akrab disapa Gus Fawaid sepekan ini banjir dukungan agar maju sebagai calon bupati. Kabarnya, politisi Gerindra ini mampu menyingkirkan Hendy Siswanto dengan dukungan Laskar Sholawat Nusantara, LSN, yang jumlahnya ribuan. Bahkan, LSN mampu mendulang 200.000 suara lebih untuk Gus Fawaid di pilihan legislatif, Pileg 2024. Kabar yang cukup santer, viral dan mengejutkan ini, dibenarkan Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, APDESI, Kabupaten Jember sekaligus Sekretaris LSN, Kamiludin. Berikut hasil wawancaranya. Ya, kemarin beredar pesan berantai yang menyebar di beberapa grup WA, termasuk di grup WA kami, di grup APDESI Jember, terkait diduga Bupati dan Sekda mengumpulkan camat-camat, di mana dalam isi pertemuan tersebut ada 4 poin. Yang pertama adalah intervensi kepada camat supaya menekan kepala desa untuk tidak menerima kegiatan syiar Ojo Lali Moco Sholawat Gus Fawaid di kantor desa di seluruh desa di Kabupaten Jember. Yang kedua, salah satu isinya adalah kades-kades yang balelo itu sudah laporkan ke Bupati dan Bupati di backup oleh Kapolda. Dan ini bagi kami merupakan tekanan dari penguasa di tengah kami sedang berjuang mensyiarkan sholawat di seluruh pelosok desa di Kabupaten Jember. Padahal kami ini di luar kita melaksanakan syiar sholawat, kami juga melaksanakan membantu pemerintah dalam hal ini pembinaan kepada petani supaya menjadi petani yang berkualitas, produktivitas tinggi dari hasil pertaniannya di tengah kelangkaan pupuk yang terjadi. Kemudian kami juga bersosialisasi kaitan dengan penanganan stunting, pencegahan HIV dan TBC, dan juga penurunan angka kematian ibu dan juga anak. Nah, di tengah itu kami dapat tekanan dari penguasa, terutama dari camat-camat yang telepon anggota kami, kades kami, untuk kemudian melarang kegiatan supaya tidak dilaksanakan di kantor desa. Terus sikap dari APDESI sendiri seperti apa nanti Pak? Kami menghimbau kepada anggota kami, APDESI Kabupaten Jember, yang tergabung di anggota kami, untuk tidak pernah takut terhadap ancaman Bupati maupun Sekda. Di saat ada dugaan, ada perkumpulan camat-camat yang diperintahkan untuk menekan kades-kades supaya tidak menerima kami di kantor-kantor kepala desa. Kalau terkait dengan mencatut nama Kapolda ini, seperti apa? Nah, kalau kades yang tidak tahu, paham informasi yang sebetulnya, banyak anggota kami yang tahu. Akhirnya banyak dari anggota kami yang curhat sama kami. Ini gimana kalau misalkan ada kegiatan, kami nanti takut dibawa-bawa ke ranah APDESI. Sehingga kami merasa dirugikan atas beredarnya pesan berantai tersebut. Sehingga bagi kami, APDESI Kabupaten Jember, saya sebagai ketua membackup full, berada di garda terdepan untuk membackup anggota kami apabila ada ancaman dari camat-camat untuk menggagalkan acara kami, yaitu syiar Ojo Lali Moco Sholawat di masing-masing desa. Tindakan ke depan ini APDESI bagaimana? Tindakan kami yang pertama yang telah kami lakukan adalah memberikan himbauan agar anggota kami tidak bertakut. Yang kedua, dalam hal ini kegiatan syiar Ojo Lali Moco Sholawat yang didatangi oleh Gus Fawaid ini merupakan acara kenegaraan. Ya, acara kenegaraan, beliau ini tercatat sebagai anggota aktif. Tercatat sebagai anggota aktif sampai detik ini sebagai anggota DPR periode 2019 sampai 2020. Dan hari ini beliau turut membawa program secara sehat atau kemudian menyerap aspirasi masyarakat kaitan dengan kelangkaan pupuk, permasalahan kesehatan untuk menampung aspirasi masyarakat. Jadi ini murni betul-betul acara kenegaraan, acara pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Yang kedua, hari ini tahapan Pilkada Jember masih belum dimulai. Belum ada calon bupati, belum ada peraturan kampanye. Jadi tidak ada alasan kepala desa ataupun camat untuk melarang-larang kami untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan ini di balai desa. Bagi kami, tekanan seperti ini mencederai demokrasi yang ada di Indonesia. Dan kami sangat prihatin dan sangat menyayangkan atas sikap. Dan kami merasa terdolimi di tengah kita sedang berjuang, mensiarkan sholawat, mendoakan Jember supaya menjadi kabupaten yang lebih baik lagi. Memang ada kepala desa yang memang melakukan sholawat di desa, terus bupati ternyata memanggil, itu nanti apa? Baik, apabila ada anggota kami yang melaksanakan kegiatan pemerintah Provinsi Jawa Timur menjadi tuan rumah dan kemudian dapat panggilan atau dapat tekanan dari bupati, dari sekda ataupun dari camat, saya sebagai ketua ABDESI akan mengadvokasi, mendampingi anggota kami sampai selesai. Dan kami jamin kepada anggota kami bahwa ini akan baik-baik saja. Kenapa? Karena ini sama-sama untuk kebaikan Jember ke depan. Kami melakukan sosialisasi pertanian, sosialisasi kesehatan juga untuk masa depan Jember yang lebih baik. Jadi kepala desa tidak perlu takut, ABDESI berada di garda terdepan untuk membela dan membackup kepala desa di bawah naungan ABDESI Kabupaten Jember. Pak, itu kalau bisa apa ya? Disiplin itu adalah manuver politik, karena kita tahu bupati ini ke depan juga mau menyalurkan dan juga Presiden RN dan ini juga sudah mendeklarasikan diri menjadi calon bupati. Ini sepertinya ada rasa ketakutan sendiri. Itu bagaimana, Pak? Kami menilai bahwa ini sudah menjadi cara yang tidak sehat. Kami hadir ke desa dapat tekanan. Sementara Bupati Jember hadir ke desa Gus Fawait juga nggak masalah. Nggak ada tekanan dari kami, nggak ada larangan dari kami. Artinya apa? Berpolitik secara santun, riang, dan gembira. Berpolitik secara sehat untuk kemaslahatan umat, untuk kebaikan Jember ke depan. Jadi bagi kami, tekanan-tekanan seperti ini ya mencederai demokrasi, politik yang tidak sehat. Ya, kalau misalkan ada kontestasi, ayolah berkontestasi secara sehat. Berlomba-lomba dilaksanakan, memberikan yang terbaik kepada Kabupaten Jember dan mengajari masyarakat kita untuk lebih sopan, lebih santun, dan menghargai perbedaan politik di antara masyarakat yang ada di Kabupaten Jember. Ini semuanya ada 226 desa yang tercover di anggota ABDESI Kabupaten Jember, ada 185 kepala desa yang tergabung di ABDESI Kabupaten Jember. Mungkin ada tambahan? Mungkin terakhir saya menghimbau kepada kepala desa di Kabupaten Jember, satu, tidak perlu takut, kemudian kedua, masyarakat jangan mudah terpancing emosi. Kami di sini ABDESI Kabupaten Jember, DPC LSN Laskar Sholawat Nusantara Kabupaten Jember, daripada meladeni hal-hal yang tidak penting bagi kami, lebih baik kami bawa sholawatan, mendoakan kemaslahatan umat, mendoakan Jember agar lebih baik ke depan. Sebagai anggota Laskar atau mungkin posisi jenengan sebagai Laskar? Saya sebagai sekretaris Laskar Sholawat Nusantara. Dari sisi Laskar apa tanggapan jenengan? Yang kalau tadi dari segi saya sebagai ketua ABDESI, kalau dari segi Laskar Sholawat Nusantara, ya kami sangat prihatin bahwa kami ini jauh sebelum ada pilkada, jauh sebelum ada hiruk pikuk masalah pencalonan Gus Fawait dan juga incumbent petahana Haji Hendy, kami sudah biasa keliling ke desa-desa, roadshow ke desa-desa, melaksanakan sholawatan, mengumpulkan emak-emak di balai desa juga sering. Kenapa baru sekarang diramaikan? Sebetulnya tidak ada larangan, Pak. Nggak ada. Kades juga senang ada di tempat di Sulawesi. Kenapa baru sekarang? Berarti kan ada jelas dalam tanda kutip ada muatan politik yang tidak sehat. Nah, masa iya sih ada sholawatan dilarang di kantor desa? Kecuali kami ini ormas ilegal, ormas yang bertentangan dengan NKRI dan Pancasila. Bolehlah kita dilarang. Bisa disebutkan desa mana saja yang tidak diperbolehkan? Secara spesifik, memang belum ada desa yang dilarang untuk melaksanakan. Cuman dengan adanya
pesan berantai yang disebarkan ke berbagai macam grup media WA atau grup media sosial, banyak anggota kami yang ketakutan. Ini kan merupakan pressing sudah anggota kami. Cuma kami memberikan pemahaman, memberikan penguatan kepada kades-kades supaya tidak perlu takut lagi ke depan. Bahwa yang kita lakukan ini adalah langkah yang benar. Tidak ada pelanggaran kampanye, tidak ada pelanggaran ormas terlarang yang masuk ke kantor desa di seluruh Kabupaten Jember. Saya pikir semuanya aman-aman saja. Cuman mungkin ada kepanikan dari pendopo mungkin. Selama ini belum ditemukan ya, camat sendiri untuk terjun ke desa-desa atau Belum ada sementara. belum pernah. Cuman ini kan tekanan bagi kami Tekanan. sudah. Dan kami kalau ditekan ya kami akan melawan.